Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Natasha Hartono. Setelah di 2 video sebelumnya kita membahas materi fisika di semester 1, di video kali ini kita akan membahas materi semester 2, yaitu gelombang bunyi. Oke, kita masuk ke definisi. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik ialah gelombang yang membutuhkan medium untuk kerambatannya. Medium itu perantara. Medium rambatannya dapat berupa zat cair, zat padat, dan udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Hal ini disebabkan karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Ini disebabkan oleh jarak antar molekul dalam zat padat lebih pendek dibandingkan pada zat cair dan gas, sehingga perpindahan energi kinetik lebih cepat terjadi. Kemudian kecepatan bunyi dalam merambat ada rumusnya, yakni V sama dengan S dibagi T. Cepat rambat bunyi ialah jarak tempuh dibagi waktu. Satuannya meter per second. Sebelumnya telah disebutkan mengenai 3 jenis mediumnya. Yang pertama melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contohnya yaitu aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Rumus menghitung cepat rambat bunyi yang merambat melalui zat padat adalah sebagai berikut. V sama dengan akar E dibagi rho, yang mana V itu cepat rambat sama dengan akar dari modulus Young dibagi dengan massa jenis. Kita lanjut ke medium yang kedua, yaitu melalui zat cair. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium cair, dan lainnya. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam zat cair adalah V sama dengan akar dari modulus Boole dibagi rho. Modulus Boole dengan simbol B besar merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Akhirnya kita sampai di medium terakhir, yaitu melalui udara atau gas. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam gas adalah V sama dengan akar dari konstanta Laplace dikalikan dengan RT per M. Nah, RT itu adalah konstanta gas umum dikalikan dengan suhu gas. Nah, dalam perhitungan kali ini, teman-teman jangan sampai keliru ya akan satuannya, terutama di satuan suhu, yaitu Kelvin, bukan Celsius. Sekarang kita masuk ke ciri khas gelombang bunyi. Nah, ada beberapa ciri khas yang dimiliki oleh gelombang bunyi. Yang pertama, yaitu refleksi atau pemantulan. Pada pemantulan bunyi, berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu Theta I sama dengan Theta R. Sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah kanan bawah. Lalu yang kedua ada refraksi, yakni pembiasan gelombang. Refraksi gelombang adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu. Rumus umum untuk refraksi adalah sin I dibagi sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 hingga N sama dengan 2 dikalikan dengan 1. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah kanan, di bawah kupu-kupu. Kemudian yang ketiga ada interferensi gelombang atau perpaduan. Interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Interferensi dua buah gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif destruktif. Beda lintasan dengan interferensi konstruktif, pola gelombang yang saling menguat adalah delta S sama dengan N kali lambda. Sedangkan beda lintasan dengan interferensi destruktif, yakni pola gelombang yang saling melemah, ialah delta S sama dengan dalam kurung N plus setengah tutup kurung lambda. Yang keempat ada efek Doppler.
Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Rumus dari frekuensi pendengar adalah V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Yang terakhir yaitu yang kelima, pelayangan gelombang. Pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif-destruktif yang disebut layangan. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi secara berurutan. Frekuensi layangan dapat dihitung menggunakan rumus FL adalah nilai mutlak F1 min F2. Nah, ada beberapa contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari gelombang bunyi. Yang pertama, teknologi sonar. Teknologi sonar ini untuk mengukur kedalaman laut. Yang kedua ada ultrasonografi atau USG, yaitu teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga, ekokardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.